Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati Rahayu, NIM 2411191096. Di sini saya akan memaparkan laporan tugas besar perencanaan struktur jembatan Rangka Baja untuk dosen pengampu Bapak Prima Sukmayuwana STMT. Langsung saja, soalnya di sini ada rangka baja untuk tingginya itu 5 meter dengan panjang betang 50 meter. Di sini modelkan menggunakan SAP 2000, kemudian konfigurasi rencana jembatannya dengan bentang 50 meter dan tinggi 5 meter, mutu baja BJ41. Profilnya IWF, untuk perletakan menggunakan sendirol. Kemudian untuk pertanyaannya modelkan pada SAP 2000, kemudian hitung pembebanan pada jembatan, kemudian aplikasikan pembebanan pada model, dan rekap gaya dalamnya. Kemudian untuk penyelesaiannya, tipe jembatannya menggunakan jembatan rangka baja, material BJ41, dengan jumlah lajur 2, panjang bentang 50, tinggi jembatan 5 meter, lebar jembatan 9 meter, tebal plat 0,2, lebarnya 7 meter, aspal dan overlay itu 0,1 meter, genangan air 0,05 meter, BJ beton 24 kN per meter kubik, BJ aspal 22, BJ air 10, tinggi trotoarnya 0,3 meter, lebarnya 1 meter. Kemudian untuk luas barriernya 0,54 meter persegi, untuk tributary area tumpuannya 2,5 meter, sedangkan di lapangannya 5 meter. Pertama itu menghitung beban mati tambahan. Yang pertama ada di lapangannya. Pertama menghitung plat lantai, rumusnya berat jenis dikali tebal plat dikali tributary area di lapangannya. Hasilnya 24 kN per meter. Untuk aspal rumusnya berat jenisnya, kemudian tebal plat dikali tributary area di lapangan. Ini BJ aspal, tebalnya 0,1, untuk tributary area di lapangan itu kan 5, hasilnya 11 kN per meter. Kemudian menghitung genangan air, rumusnya berat jenis dikali tebal plat dikali tributary area lapangan, hasilnya 2,5 kN per meter. Untuk barrier, berat jenis dikali luas barrier dikali tributary area, hasilnya 64,8. Kemudian untuk trotoar, berat jenis dikali lebar trotoar, tinggi dikali tinggi trotoar dikali tributary area. Dimasukkan angka-angkanya, kemudian hasilnya 36 kN. Untuk SDL merata, yaitu plat lantai ditambah aspal ditambah genangan air, hasilnya 38 kN per meter. Untuk SDL terpusat, rumusnya barrier ditambah trotoar, menghasilkan 100,8 kN. Kemudian beban mati tambahan di tumpuan. Ini sama, menghitung plat lantai, hasilnya segini. Menghitung aspal di tumpuan 5,5 hasilnya, genangan air 1,25, barrier 32,4 kN, trotoar 18 kN, SDL merata 19 kN per meter. Kemudian untuk SDL terpusatnya 50,4 kN. Kemudian kita akan menghitung perhitungan beban lajur D. Tadi diketahui panjang bentangnya 50 meter. Nah, pertama itu ada di lapangan. Untuk BTR rumusnya 9 dikali 0,5 ditambah 15 per L KPA. Kemudian L-nya dimasukkan, ini panjang bentang maksudnya L 50. Yaitu hasilnya 7,2. Untuk Q BTR-nya berarti 7,2 dikali 5, hasilnya 36. Untuk BGT di tengah itu diambil 49 kN per meter. Kemudian untuk di tumpuan BTR-nya sama rumusnya, hanya di QBTR-nya 7,2 dikali 2,5, hasilnya 18 kN per meter. Kemudian
Kita akan menghitung perhitungan beban truk. Untuk truknya itu 500 kN, untuk beban roda depan 50, roda tengah 225, roda belakang juga sama 225 kN. Untuk permodelannya, beban roda depan itu 25, roda tengahnya berarti 112,5, roda belakangnya 112,5, karena dibagi 2 gitu, kanan kiri. Kemudian hitung beban faktor dinamik, untuk disebut juga FDB. FDB BGT itu 1,4, FDB truk itu 1,3. Maka akan dihitung QBGT-nya FDB BGT dikali BGT di lapangan, hasilnya 68,6. Kemudian untuk Ki truknya, ini masing-masing roda. Roda depan 32,5, roda tengah 146,25, roda belakangnya 146,25 kN. Untuk beban rem itu ada 25% dari gandar, berarti 0,25 dikali beban roda tengah, sehingga 56,25 kN. Kemudian ada 5% dari berat rencana, jadi 0,05 dikali truk. Nah, ini rumusnya, truk dimasukkan. Hasilnya itu 151 kN. Nah, dari kedua perhitungan ini diambil yang terbesar. Jadi kita menggunakan 151 kN. Kemudian akan dihitung beban pejalan kaki. Nah, untuk di lapangannya 5 kN per meter persegi ya. Jadi hasilnya 25 kN, sedangkan untuk di tumpuan beban pejalan kakinya didapat 12,5 kN. Kemudian beban anginnya ini dapat dari SNI untuk nilai final dan Z0 untuk berbagai variasi kondisi permukaan hulu. Kita ambil di kotak ini nih. Finalnya nih, ini Z0-nya 2500, Z-nya diambil 10.000 mm. V10-nya itu sama dengan VB 10 sampai 126 digunakan 100 km per jam. VDZ, nah ini rumusnya, maka menghasilkan 66,889 km per jam. Untuk beban angin struktur, di sini ada tabel tekanan angin dasar. Kita menggunakan PB-nya itu 0,024 nih di sini untuk rangka. Ini rumusnya, hasilnya 1,074 kN meter persegi. Luas bidang samping jalan itu 225, maka dapat hitung angin tekannya itu PD dikali A. Nih PD. A-nya itu luasnya tadi 225. Hasilnya ini, untuk join sisi jembatannya 20 buah. Angin tekanan per join berarti ini dibagi ini gitu. Angin tekan dibagi sisi join sisi jembatan. Hasilnya ini. Untuk angin hisap per join itu dibagi 2, hasilnya 6,041 kN. Kemudian akan dihitung beban angin kendaraan. Nah, ini tabelnya untuk komponen beban angin yang bekerja pada kendaraan. Diambilnya komponen tegak lurus. Nah, ini 1,46. Ini P, ini M. Maka beban tiap rodanya itu 30,417 didapat dari ini nih, 182,5 dibagi 6 karena rodanya ada 6. Maka beban tiap rodanya 30,417. Nah, ini untuk kombinasi pembebanan itu ada 7. Nah, ini dia rumus-rumusnya. Kemudian profil baja yang saya gunakan, yang pertama itu untuk rangka utama, saya gunakan IWF 600 dikali 200. Nah, ini untuk dimensinya, materialnya BJ41. Nah, ini warna hijau tua. Ini jika disap, ini rangka utamanya itu. Kemudian untuk gelagar memanjang, saya menggunakan IWF 500 kali 200 dengan dimensi sekian. Warnanya warna biru nih, yang memanjang, gelagar memanjang. Kemudian untuk gelagar melintangnya, saya gunakan IWF 450 kali 200 dengan dimensi sekian. Warna ungu. Ini gelagar melintang.
Kemudian untuk ikatan angin gunakan IWF 500 kali 200 dengan dimensi sekian, materialnya BJ41 dengan warna orange ini yang silang-silang ikatan angin. Kemudian untuk di pemodelan SAP 2000-nya untuk rangka utamanya ini keseluruhan ya. Ini jika diekstrud dan di fill objek, hasilnya seperti ini. Kemudian ini untuk beban BTR, ini beban BTR bawah. Ini untuk beban BGT. Ini beban truk. Kemudian ada beban rem. Ini beban SDL. Ini beban angin kendaraan. Nah, jika dilihat dari software SAP 2000, ini rangka utamanya. Yang hijau, ini rangka utama, IWF utama. Kemudian yang biru itu gelagar memanjang, yang ungu ini gelagar melintang, yang orange ikatan angin. Jika di extrude view dan fill objects, nah seperti ini terlihat. Lihat lebih dekat. Nah ini di bawahnya ini memanjang, ini melintang. Ini yang hijau rangka utama. Nah ini dilihat dari atas ya, tampak atas. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.